Bismillah. Assalamualaikum penduduk dunia lonceng kecil. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang sistem edukasi di India, khususnya di New Delhi. Kurikulum di India menerapkan CBSE atau Central Board of Secondary Education. Jadi ini dalam bahasa Hindi ya selebarannya. Ada yang dalam bahasa Inggris, sebentar. Nah, ini dia nih. Jadi ini adalah surat edaran yang berisi tentang informasi terkait board examination tahun 2026 ya, atau semacam ujian nasional untuk kelas 10 dan kelas 12. Jadi di India itu ujian nasionalnya 2 kali, di kelas 10 dan di kelas 12. Jadi kalau yang di kelas 10 pengen lanjut ke kelas 11, ya silahkan aja. Nanti ada penjurusan di situ. Bagi yang tidak ingin lanjut, ya sudah, maksudnya dia bisa mengambil pendidikan informal lain atau bisa bekerja. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ini yang untuk yang secondary. Ini untuk secondary school ya. Secondary school itu menariknya adalah banyak sekali ya pilihannya ya. Sebentar. Ini. Oh ya nih. Yang menarik adalah ya kalau ini matematika basic ya, standar, lalu ada home science, terus ini pilihan ya. Jadi ini tuh pilihan ya. Ini pilihan, ini ada, dan pilihannya itu luar biasa ya. Ada sudah macam-macam gitu mata pelajaran, pilihannya itu, penjurusannya itu banyak macamnya. Jadi ketika mau kuliah sudah nggak kaget, sudah dapat basic ilmunya ya. Ini mata pelajaran apa ya, bahasa ya, bahasa daerah atau bahasa apa nih? Iya, ini bahasa di India ya, banyak bahasa-bahasa. Nih bisa dilihat ya, di sini banyak mata pelajaran kuliah ya. Ada tourism, agriculture, food production, front office operation, banking and insurance, apparel, healthcare. Banyak banget. Untuk bahasa daerahnya sendiri ada bahasa asing, baik bahasa daerah atau bahasa masing-masing state di India, atau bahasa asing ya. Tergantung pilihannya apa. Ini yang tingkat apa tadi? Secondary ya. Iya, secondary itu kelas 10 SMP no. Ya, kalau di Indonesia kelas 1 SMA ya. Ya itu. Nah, yang ini adalah ujian nasional untuk senior, untuk kelas 12 SMA ya. Nah, di sini juga kalau bisa dilihat ya, pilihannya juga macam-macam. Jadi anak kelas 11 itu sudah diberikan kebebasan pilihan besok mau kuliah itu ambil major apa. Jadi misalkan mau ambil major psikologi misalkan, itu juga sudah ada pelajaran psikologi. Sebentar. Nih, ada pelajaran psikologi loh. Pelajaran psikologi. Dan untuk mata pelajaran pilihannya tuh ya, nih ada engineering graphics, ada horticulture, ada cost accounting, automotive, fashion studies. Ini mata pelajaran pilihan ya. Nih ada graphics, ada legal studies. Ini untuk yang ambil hukum ya, itu sudah diajarin loh di anak SMA di India, sudah diajarin basic-basicnya loh di SMA kelas 11. Jadi ketika lanjut kuliah tuh udah nggak kaget lagi. Nih ada food production, ada banyak ya. Nih bahkan ada early childhood care and education. Itu
electronic hardware ya, ini kalau di Indonesia di SMK diajarin ya. Nah, nih bahkan ada mata pelajaran air conditioning and refrigeration. Luar biasa ya. Kalau yang mau ambil ilmu politik, ada pelajarannya nih, political science, sudah diajarin di sini di kelas 11. Ada pelajaran dasar juga tentang artificial intelligence. Ada pelajaran retail, business studies, business administrations, lengkap ya. Jadi memang sudah sesuai dengan minat bakatnya. Luar biasa. Bahkan nih ada tekstil design. Ini kalau di Indonesia mungkin di SMK ya. Nah, kalau di India itu di kelas 11 itu disuruh memilih, banyak pilihannya. Itu. Dan apa yang ia pelajari itulah yang diuji. Jadi nggak ada misalkan seperti anak yang ambil hukum, ya sudah dia ambil yang berkaitan dengan hukum, legal studies, mungkin juga ada sosiologi juga. Nah, dan tidak diajarkan matematika. Jadi kalau sudah ambil jurusan tertentu ya udah itu aja yang diambil. Pelajaran lain dia nggak akan pelajari, seperti itu. Dan lebih efektif ya. Ujiannya pun nggak berturut-turut ya, ini ada jadwalnya, ada tanggalnya, dan satu hari itu hanya satu mata pelajaran aja. Ini karena pilihan nggak mungkin kan satu anak ikut semua ya. Nah itu hanya satu hari hanya satu pelajaran. Jadi ini yang diikuti anak saya, contohnya aja ya. Ini tanggal 27 Februari itu ada painting, lalu ujian lagi di tanggal Maret ada psikologi. Seperti itu. Jadi nggak tiap hari nih, di April, bahkan di April masih ada ujian sosiologi. Jadi nggak berturut-turut ujiannya ya. Nih, Maret home science. Jadi ada waktu untuk belajar, untuk menguasai betul apa yang akan diujikan. Demikian. Dan CBSI ini sudah lama ya, sudah sejak tahun kapan ya? Nanti deh saya tulis di keterangannya di video ini ya. Dan mudah-mudahan di Indonesia juga makin maju lagi ya sistem pendidikannya ya. Jadi biar nggak bikin pusing muridnya, bikin pusing gurunya, bikin pusing sekolah, bikin pusing orang tua juga. Baiklah, sekian dulu yang bisa saya bagikan. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Kami tutup video ini. Wassalamualaikum, paka-paka.